Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi Hakim dengan NPM 2451181. Hari ini saya akan memenuhi tanggung jawab untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik yang akan saya angkat di sini adalah kecanduan konten pendek di media sosial dan dampaknya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Topik ini saya angkat karena saya melihat fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini, termasuk saya sendiri, yaitu meningkatnya pengangguran media sosial seperti TikTok, Instagram, Reels, dan YouTube Short yang semuanya menawarkan konten berdurasi pendek yang cepat, seru, dan adiktif. Latar belakang dan rumusan masalah yang saya ambil adalah media sosial telah berubah dari sekedar tempat berbagi cerita menjadi arena besar pemasaran digital. Melalui konten pendek, berbagai perilaku usaha dan brand besar menyisipkan promosi secara halus. Bahkan kadang tanpa kita sadar, video singkat seperti review produk, rekomendasi barang, dan lain-lain secara tidak langsung mendorong mahasiswa untuk memberi sesuatu yang sebenarnya belum mereka butuhkan. Dari sinilah muncul rumusan masalah dalam artikel saya, yaitu bagaimana bentuk kecanduan mahasiswa terhadap konten pendek. Apa saja faktor penyebab, bagaimana konten-konten itu mempengaruhi pola konsumsi, dan yang paling penting adalah bagaimana solusi atau edukasi yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak dalam siklus konsumtif ini. Selanjutnya di tahap pembahasan, dalam pembahasan pertama saya menemukan bahwa konten pendek bukan hanya dibuat untuk menghibur banyak brand sekarang. Menggunakan video berdurasi 15-60 detik sebagai media pemasaran, misalnya ada fitur keranjang kuning di TikTok yang langsung menghubungkan video dengan link pembelian. Jadi lebih cepat dan lebih mudah. Dari sisi psikologi, otak kita merespon konten singkat ini dengan efek yang disebut dopamin instan. Kita merasa senang dan puas setiap kali melihat reels pendek yang lucu, menarik, atau memicu rasa penasaran. Ditambah lagi algoritma media sosial yang akan terus menampilkan konten serupa berdasarkan minat kita. Dan konten-konten itu fresh setiap hari. Saya melihat bahwa banyak contoh di sekitar kampus mahasiswa membeli skincare viral, fashion, atau barang-barang kekinian dari aplikasi hanya karena melihat konten di TikTok. Bahkan ada yang mulai pakai fitur pay later karena merasa perlu ikut tren. Akibatnya mereka justru terkena masalah finansial karena terlalu konsumtif. Menurut survei Insight Center tahun 2023, 68% mahasiswa di Indonesia mengakui bahwa pernah membeli produk setelah menonton konten pendek. Psikolog dari Universitas Indonesia, Dr. T. Suryani, juga menjelaskan bahwa video singkat menciptakan reward loop yang membuat kita sulit mengendalikan keinginan belanja, apalagi kalau video itu viral dan semua orang ikut membicarakannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus punya literasi digital. Kita perlu paham bahwa tidak semua konten yang banyak dibuat untuk menjual. Kedua, penting juga untuk meningkatkan literasi finansial kita. Mahasiswa harus tahu cara mengatur uang, membedakan antara keinginan dan kebutuhan, serta belajar menunda pembelian. Kita juga bisa mulai dari hal kecil, misalnya membatasi waktu media sosial atau tidak langsung membeli setelah menonton video atau membuat catatan keuangan pendek pribadi. Kampus juga bisa dengan mengadakan pelatihan tentang manajemen konsumsi di era digital. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kecanduan konten pendek bukan hanya soal hiburan, tapi juga berdampak pada perilaku konsumtif dan keuangan. Maka kita mahasiswa adalah generasi yang melek teknologi, namun juga menjadi target pasar yang paling rentan. Jika kita tidak menyadari pola ini sejak awal, kita akan terus terdorong membeli barang karena hanya pengaruh algoritma dan tren viral. Maka dari itu, kita bisa bangun kesadaran bersama untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, lebih kritis, dan tentunya lebih hemat. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.